warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri, Alfiah Salwa, dan rekan saya Muhammad Rehan Akbar, Hunafa Sarono, Yuda Rizky Prawira, Abdul Rafikani, dan Robiatul Adawi Hamalia. Kami ingin membawakan materi tentang statistika dalam pengembangan aplikasi dan pengujian perangkat lunak. Baik, kita langsung masuk ke materinya. Di slide pertama yaitu definisi statistika. Statistika adalah ilmu yang mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan data untuk menarik kesimpulan atau membuat prediksi. Relevan statistika dalam pengembangan aplikasi. Statistika membantu pengembang dan tim pengujian perangkat lunak untuk mengukur kualitas, kinerja, dan keandalan aplikasi. Pentingnya statistika dalam pengembangan aplikasi. Yang pertama, untuk peningkatan kualitas aplikasi. Menggunakan data untuk memantau atau menganalisis bug, error, dan kinerja aplikasi untuk meningkatkan kualitasnya. Yang kedua, pengambilan keputusan yang berdasarkan data. Statistika memungkinkan tim pengembang untuk membuat keputusan yang didukung oleh data yang akurat, bukan hanya berdasarkan asumsi. Lanjut ke slide berikutnya, statistika dalam pengujian perangkat lunak. Yang pertama, desain pengujian yang efektif. Menggunakan teknik statistik untuk mendesain skenario pengujian yang representatif dan memadai. Yang kedua, analisis hasil pengujian. Statistik digunakan untuk menganalisis hasil pengujian, mengidentifikasi pola kesalahan, dan menentukan area yang perlu diperbaiki. Baik, saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis teknik statistika yang digunakan, yaitu ada 3 jenis. Yang pertama ada statistika deskriptif, statistika inferensial, dan regresi dan kolerasi. Yang pertama, statistik deskriptif. Ini untuk penggunaan rata-rata, median, modus, kemudian variansi dan standar deviasi untuk menggambarkan data kinerja aplikasi. Yang kedua, statistik inferensial. Ini untuk pengujian hipotesis, estimasi parameter, dan uji statistika lainnya untuk membuat keputusan berbasis data dari sampel yang terbatas. Kemudian regresi dan kolerasi ini untuk memodelkan hubungan antara variabel yang berbeda dalam aplikasi seperti pengaruh beban server terhadap kinerja aplikasi. Kemudian statistika untuk pengujian A atau B, yaitu metode pengujian yang membandingkan dua aplikasi untuk menentukan mana yang lebih efektif. Dan peran statistikanya adalah analisis data hasil pengujian A atau B menggunakan uji T atau chi-square untuk menentukan signifikasi statistik perbedaan kinerja antara dua variasi tersebut. Selanjutnya yaitu pengukuran kinerja aplikasi dengan statistika. Yang pertama ada respon time. Ini untuk mengukur waktu respon aplikasi untuk berbagai macam beban tertentu. Yang kedua ada throughput, untuk mengukur jumlah permintaan yang dapat digunakan aplikasi dalam periode waktu tertentu. Dan yang terakhir ada error rate. Error rate ini untuk mengukur jumlah kesalahan atau bug yang terjadi selama pengujian aplikasi. Dan statistika digunakan untuk menganalisis dan mengevaluasi metrik ini untuk memastikan kinerja aplikasi optimal. Oke, terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan presentasi selanjutnya. Statistika dalam pengujian keandalan, reliability testing, MITEM, Bedwell Factors, MTBTV, mengukur waktu rata-rata antara kegagalan dalam aplikasi. MITEM to repair, MTTR, mengukur waktu yang diperlukan untuk memperbaiki aplikasi setelah kegagalan. Distribusi keandalan. Penggunaan distribusi statistik seperti distribusi Weibull untuk memodelkan kegagalan dan memperkirakan keandalan aplikasi dalam jangka panjang. Sampling dalam pengujian perangkat lunak. Sampling data menggunakan teknik sampling untuk menguji sejumlah data kecil yang representatif dari seluruh aplikasi.
Keuntungan sampling mempercepat proses pengujian tanpa mengurangi akurasi hasilnya. Stratified sampling, teknik sampling yang digunakan untuk memastikan semua bagian aplikasi diuji dengan proporsi yang sesuai. Studi kasus penggunaan statistika dalam pengujian perangkat lunak. Contoh, kasus 1 menguji uji T untuk mengukur perbedaan kinerja antara dua versi aplikasi. Uji adalah uji statistik yang membandingkan kata-kata dari dua kelompok data untuk melihat apakah perbedaan di antara keduanya cukup besar untuk dianggap signifikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Nama saya Abdul Rafikani, meneruskan dari slide rekan saya yang sebelumnya. Ada itu langkah-langkah uji MIN-T. Yang pertama, pengumpulan data. Tim pengujian mengumpulkan data waktu respons dalam detik yang menggunakan aplikasi versi A dan versi B. Yang kedua ada hipotesis. Hipotesis 0 atau HO, tidak ada perbedaan signifikan antara waktu respons aplikasi versi A dan versi B. Selanjutnya ada hipotesis alternatif atau H1. Ada perbedaan signifikan antara waktu respons aplikasi versi A dan versi B. Untuk yang ketiga ada uji statistik. Menggunakan uji T untuk dua sampel independen, di mana kita membandingkan dua set data waktu respons aplikasi versi A dan versi B. Rumus uji T. T sama dengan min A dikurang min B dibagi akar S2A per NA ditambah S pangkat 2B per NB. Untuk min A dan min B adalah rata-rata respons untuk aplikasi versi A dan versi B. A dan SB adalah simpangan baku dari masing-masing versi. NA dan NB adalah jumlah sampel pada masing-masing versi. Analisis hasil. Menggunakan nilai P untuk menentukan apakah perbedaan tersebut signifikan. Jika nilai P lebih kecil dari 0,05, misalnya tingkatkan signifikansi 5%. Maka kita menolak hipotesis 0 dan menyimpulkan bahwa ada perbedaan signifikan dalam waktu respons antara kedua versi aplikasi. Untuk selanjutnya ada manfaat penggunaan statistika dalam pengembangan aplikasi, itu adalah untuk mengurangi resiko. Dengan menggunakan analisis statistik, tim pengembangan dapat mengidentifikasi potensi masalah lebih awal dan mengurangi resiko kegagalan aplikasi. Selanjutnya ada peningkatkan efisiensi. Statistika memungkinkan pengujian yang lebih terstruktur dan efisien dengan menghindari pengujian berlebihan. Selanjutnya ada keputusan yang lebih baik. Tim pengembang dapat membuat keputusan yang lebih informasional tentang fitur baru dan perbaikan aplikasi. Sekian dari saya. Kali ini saya akan menjelaskan tentang tantangan dalam penggunaan statistika. Yang mana di sini terdapat 3 indikator. Yang pertama, keterbatasan data, yang mana maksudnya adalah data yang tidak lengkap atau tidak representatif dapat mengarah pada kesimpulan yang salah. Dan yang kedua, di sini terdapat kompleksitas model statistik, yang mana maksudnya adalah penggunaan teknik statistik yang kompleks membutuhkan pemahaman yang mendalam untuk memastikan keakuratannya. Dan yang ketiga ada waktu dan sumber daya. Proses pengumpulan dan analisis data memerlukan waktu dan sumber daya yang tidak sedikit. Oke, kita lanjut. Selanjutnya yakni bagian terakhir, yakni adalah kesimpulan.
Statiska memainkan peran penting dalam pengembangan aplikasi dan pengujian perangkat lunak dengan membantu mengukur, menganalisis, dan meningkatkan kualitas aplikasi. Yang kedua, kesimpulan yang kedua, dengan penerapan teknik statistik yang tepat, pengembang dapat mengoptimalkan kinerja aplikasi, meningkatkan keandalan, dan membuat keputusan yang lebih berbasis data. Dan yang terakhir, saya atas nama Muhammad Raihan Akbar pamit dan mohon maaf atas ada kata-kata yang salah maupun dari kelompok kami, karena manusia tempatnya salah dan lupa, wajarlah, manusia bukan nabi, boy. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.